Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi. Pada video kali ini saya sharing kembali memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang energi Merkuri yang retrograde. Posisi retrograde Merkuri dari Aries ke Pisces. Pada periode ini akan terjadi pembicaraan, negosiasi, kesepakatan yang terkait dengan uang, sumber pendapatan, pengeluaran, pembiayaan mengenai aset, pembiayaan pajak aset, atau pembelian kendaraan bermotor. Kemudian di tanggal 2 April, Merkuri melakukan pergerakan mundur, yaitu retrograde, masih di Aries, kemudian terus mundur dan masuk ke Pisces di tanggal 9 April 2024. Kemudian tanggal 24 April, Merkurius selesai retrograde-nya di Pisces dan reinvention, melakukan pergerakan maju, masih tetap di Pisces. Kemudian transit dari Pisces di tanggal 9 Mei dan masuk di Aries kembali di tanggal 10 Mei 2024. Merkurius elemen udara, sementara Pisces elemen air. Antara Merkurius dan Pisces tidak akur, debilitate. Jadi tentunya kita mengalami situasi-situasi ataupun keadaan-keadaan yang kurang nyaman ketika Merkurius mundur ke Pisces. Gambarannya, coba teman-teman ingat dan rasakan apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman hadapi, bagaimana situasi, bagaimana kondisi teman-teman di tanggal 7 Maret sampai 25 Maret 2024. Coba diingat, apa hal-hal yang teman-teman rasakan pada periode ini, yang mungkin setelah tanggal 26 Maret 2024, ketika Merkurius masuk di Aries, persoalan, keadaan, situasi yang teman-teman rasakan seakan sudah selesai dan seakan sudah benar-benar lepas dari situasi itu. Tetapi ketika Merkurius mundur kembali ke Pisces, ternyata ada hal-hal yang belum benar-benar selesai yang harus teman-teman analisis kembali atau bongkar kembali atau selesaikan kembali. Pada periode Merkurius retrograde, hal-hal yang sering terjadi, beberapa permasalahan di teknologi, komputer misalnya, listrik, atau mesin, atau kendaraan bermotor. Bisa terjadi fluktuasi yang meningkat tajam atau menurun drastis di pasar saham, harga emas, atau harga bahan bakar. Dan juga bisa terjadi beberapa persoalan yang datangnya dari media sosial. Positifnya, ketika periode Merkurius retrograde, banyak diskon di mall, pusat perbelanjaan, atau juga pemutihan untuk pajak, entah ini pajak kendaraan bermotor atau pajak-pajak lainnya. Dan biasanya ketika periode Merkurius retrograde ini sering terjadi acara-acara pertemuan, misalnya reuni atau rapat atau meeting atau selebrasi, perayaan pernikahan ataupun perayaan ulang tahun atau perayaan-perayaan lainnya. Namun tetap ketika periode Merkurius retrograde sangat dilarang untuk melakukan kompromi atau pernikahan akad. Kalau untuk selebrasi tidak apa, tetapi untuk akad pernikahan sangat tidak disarankan ketika periode Merkurius retrograde. Begitu juga akad perjanjian ataupun kontrak. Karena hal-hal yang terkait dengan kontrak, akad ataupun perjanjian, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, bisa mengalami kendala-kendala pengingkaran janji ketika Merkurius sudah selesai retrograde. Pengingkaran janji ini bisa saja kita yang tadinya tidak melihat secara teliti di dalam perjanjian ataupun kontrak, kemudian kita lebih melihat kembali, menganalisis ternyata ada perjanjian yang perlu diperbaiki atau memperberat posisi kita atau menyudutkan posisi kita ataupun sebaliknya di pihak yang mengikat kontrak dengan kita. Sehingga ketika periode Merkurius retrograde kita melakukan janji ataupun akad, maka ketika periode Merkurius retrograde selanjutnya problem ataupun masalah itu bisa terangkat kembali. Contohnya nih, di tanggal
Merkurius retrograde di bulan April ya, 2 April sampai 25 April periode energinya. Kalau kita melakukan akad, perjanjian, kontrak pada periode ini, maka nanti di Merkurius retrograde selanjutnya di 5 Agustus sampai 29 Agustus, persoalan ini akan diangkat kembali. Atau perlu perjanjian baru, perubahan dari kontrak, perjanjian lisan ataupun perjanjian tertulis. Contohnya lagi, ketika kita mengunjungi klinik kecantikan di periode Merkurius retrograde karena kita tertarik dengan diskon yang disajikan oleh klinik kecantikan tersebut. Ketika periode Merkurius retrograde selanjutnya, kalau untuk tahun 2024 ini di 5 Agustus sampai 29 Agustus, kita cenderung akan berkunjung kembali yang bisa saja melakukan revisi atau melakukan perawatan tahap selanjutnya di periode Merkurius retrograde selanjutnya. Jadi ada kecenderungan kita akan datang kembali atau melakukan kegiatan itu lagi. Yang intinya untuk memperbaiki atau untuk memuaskan hati kita. Nah, ketika kita sudah datang lagi di periode Merkurius retrograde selanjutnya, berkemungkinan kita akan datang lagi selanjutnya di Merkurius retrograde yang di masa depan. Dan tidak terputuskan begitu terus. Jadi kita akan terjebak dalam circle Merkurius retrograde. Contohnya lagi, ketika teman-teman membeli barang elektronik ketika Merkurius retrograde atau membeli mesin, entah ini mesin pabrik ataupun kendaraan, ada kecenderungan terjadi miskomunikasi dalam negosiasi harga atau miskomunikasi dalam menganalisis mesin tersebut. Ketika Merkurius retrograde selesai, maka kita akan melihat permasalahan yang tadinya disembunyikan, hal-hal yang tadinya ditutup-tutupi ketika Merkurius retrograde. Dan kita akan cenderung menginginkan negosiasi ulang, bisa saja terkait tentang harga yang kita rasakan ini terlalu mahal, atau kita minta diturunin, atau kita minta diskon lagi, atau kinerja dari mesin yang kita beli tidak maksimal sesuai dengan ekspektasi kita. Contohnya lagi, saya berikan banyak contoh ya untuk teman-teman. Ketika seseorang dari masa lalu hadir di dalam kehidupan teman-teman ketika periode Merkurius retrograde dan dia meminta untuk berkomitmen kembali, minimalnya dia mencoba untuk mendekati kembali, maka teman-teman tidak boleh terlalu mempercayai janji seseorang tersebut karena berkemungkinan ketika Merkurius selesai retrograde-nya, dia akan lalai terhadap janjinya ataupun komitmennya dan hubungan bisa terputus ketika Merkurius selesai retrograde. Di Merkurius selanjutnya, dia bisa datang kembali, merayu dan menggoda. Kemudian setelah selesai Merkurius retrograde selanjutnya itu, dia akan menghilang lagi. Kita akan terjebak dalam circle romansa yang tidak terputus dalam Merkurius retrograde. Inilah yang membuat teman-teman berada dalam circle di ghosting gitu ya, dalam percintaan. Begitu juga dalam akad pernikahan. Jika terjadi atau dilangsungkan akad pernikahan ketika Merkurius retrograde, kecenderungan ada hal-hal yang masih dirahasiakan atau hal-hal yang disembunyikan yang pada saat itu kita berpikir ya udah deh itu nggak usah dibahas dulu, nanti dibahas setelah pernikahan. Padahal hal-hal itu lah yang bisa menyebabkan pertengkaran, miskomunikasi antara dua pasangan yang melangsungkan akad. Sehingga ketika akad selesai pada Merkurius retrograde dan Merkurius selesai retrograde, kecenderungan konflik karena kesepakatan itu bisa terjadi dan bisa terjadi pemutusan hubungan atau bahkan perceraian. Jadi hubungan pernikahan dalam akad Merkurius retrograde sangat singkat waktunya. Tetapi ketika kita ingin menjual benda-benda elektronik atau benda-benda bermesin, bisa sangat cepat laku terjual ketika kita jual pada periode Merkurius retrograde. Nah, inilah rahasianya teman-teman kenapa kita perlunya bacaan astrologi, entah itu mempelajari ataupun kita meminta dibacakan oleh pembaca astrologi. Rahasia-rahasia alam semesta ya. Ketika kita menjual kendaraan bermotor atau benda-benda teknologi pada Merkurius retrograde, pembelinya cenderung terpengaruh energi Merkurius retrograde. Sang pembeli tidak terlalu mengamati, tidak terlalu menganalisis, atau tidak terlalu mengetahui tentang benda yang dijual oleh penjual. Sehingga tidak terlalu mempertanyakan secara detail. Terjadilah akad jual beli. Ketika Merkurius selesai retrograde, barulah
benda tersebut menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Kalau benda tersebut dijual dengan akad jual beli yang sah, cash, tidak ada cicilan, maka akan menguntungkan bagi penjual, tetapi akan merugikan bagi pembeli. Itulah maknanya tidak disarankan membeli benda-benda elektronik ataupun benda-benda yang bermesin ketika periode Merkurius retrograde. Jika teman-teman sebagai pembeli tentunya akan dirugikan nantinya. Oke teman-teman, nah pada periode Merkurius retrograde kali ini, yang periode energinya dirasakan sejak 2 April sampai 25 April 2024, kita mungkin akan melihat nantinya beberapa persoalan di transportasi. Misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi masalah di mesin, masalah di teknologi, yang kalau untuk transportasi ini bisa terjadi di transportasi air. Bisa menyebabkan kecelakaan di transportasi air. Ketika Merkurius retrograde di Aries sebelum masuk ke Pisces sekitar tanggal 2 April sampai 9 April, saat itu Merkurius retrograde di elemen api. Maka bisa terjadi trouble di mesin kelistrikan. Ini bisa menyebabkan beberapa kebakaran di rumah tangga ataupun di pabrik. Kemudian selama Merkurius retrograde di Aries di tanggal 2 April sampai 9 April, di Aries ada Uranus yang posisinya kombus, tinggi derajatnya sekitar 28 derajat. Posisinya akan transit ke Taurus, tetapi akan masuk di Taurus di tanggal 1 Juni 2024. Maka juga bisa terjadi bencana alam yang berkaitan dengan elemen api, misalnya gunung meletus, atau berkaitan dengan benda-benda panas lain misalnya meteor, atau sejenisnya. Semoga kita semua terselamatkan dan terlindungi. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, kemudian bagaimana pengaruh Merkurius retrograde bagi 12 zodiak? Yang pertama, Capricorn. Merkurius akan melakukan pergerakan mundur dari house keempat ke house ketiga. Sepertinya ada upaya penghindaran Capricorn di dalam lingkup keluarga. Capricorn menghindari untuk bertemu dengan salah satu anggota keluarga atau sengaja menghindar ataupun menjauh dari pertemuan-pertemuan keluarga. Beberapa kemungkinan alasan-alasan mungkin akan diciptakan oleh Capricorn, misalnya melakukan perjalanan kemana gitu, untuk menghindari keluarga atau menjauh dari tempat tinggalnya. Komunikasi yang memanas antara Capricorn dengan salah satu anggota keluarga bisa terjadi pada periode ini. Jadi kalau ada upaya Capricorn untuk menghindari, bisa saja ini adalah solusi bagi Capricorn. Sebagian Capricorn yang berfokus di dunia pendidikan pada periode ini akan mengikuti ujian atau harus menganalisis kembali tugas-tugas yang dikerjakan. Mungkin harus ada konsultasi, bimbingan dengan guru atau dosen pembimbing. Sebagian Capricorn yang berfokus di dunia profesional akan ada perjalanan dalam rangka pekerjaan. Akan ada komunikasi, negosiasi, dan bahkan mungkin bisa terjadi akad ataupun perjanjian kontrak pada periode ini. Tetapi waspada, hati-hati, ini periode Merkuri retrograde. Tadi sudah saya jelaskan hal-hal yang terkait dengan akad ataupun kontrak ketika periode Merkuri retrograde. Intinya, amati dan telitilah perjanjian dan kontrak tersebut sebelum menandatanganinya atau mintalah saran dengan orang-orang yang berkompeten, yang ahli untuk memahami bentuk kontrak ataupun perjanjian. Jika sebagian Capricorn melakukan perjalanan ke luar negeri yang menggunakan visa ataupun paspor, coba periksa lagi masa kadaluarsa dokumen-dokumen Capricorn. Sepertinya waktu kadaluarsanya sudah dekat. Masih bisa untuk melakukan perjalanan, tetapi mungkin nantinya ada beberapa kendala di bagian imigrasi ya, sehingga harus pintar-pintar bernegosiasi nantinya. Pengeluaran uang untuk rumah, tempat tinggal, biaya perjalanan juga akan sangat meningkat pada periode Merkurius retrograde ini. Kemungkinan perjalanan-perjalanan yang dilakukan Capricorn juga tidak mendatangkan benefit dari sisi uang. Sebagian Capricorn mungkin akan ada perselisih paham dengan orang tua, khususnya figur bapak. Ada komunikasi jarak jauh yang bisa saja terjadi pada periode Merkurius retrograde, tetapi sepertinya negosiasi ataupun komunikasi jarak jauh ini tidak mendatangkan hasil yang maksimal. Sulit untuk mencapai kesepakatan. Bahkan bagi teman-teman Capricorn yang fokus di dunia pendidikan pun,
cenderung figur guru ataupun figur pembimbing sulit untuk diajak berkomunikasi. Kemudian untuk Aquarius, Merkurius melakukan pergerakan mundur dari house ketiga ke house kedua Aquarius. Pada periode ini akan terjadi pembicaraan, negosiasi, kesepakatan yang terkait dengan uang, sumber pendapatan, pengeluaran, pembiayaan mengenai aset, pembiayaan pajak aset, atau pembelian kendaraan bermotor. Sebagian Aquarius juga mungkin akan ada pembahasan mengenai biaya pernikahan, biaya asmara, biaya relationship, atau biaya anak untuk sebagian yang sudah punya anak. Sebagian Aquarius pada periode Merkurius retrograde ini mungkin akan tertarik untuk membeli asuransi, tetapi tidak disarankan karena asuransi juga terkait dengan kontrak. Bisa saja asuransi tersebut nantinya akan ingkar janji kepada Aquarius. Sebagian yang sudah menikah, mungkin akan terjadi kesalahpahaman antara Aquarius dengan mertua perempuan. Dalam pembicaraan dan negosiasi yang terjadi pada periode Merkurius retrograde, Aquarius akan melibatkan orang-orang yang harus terlibat dalam pembicaraan tersebut, misalnya orang tua atau keluarga, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Pada periode ini juga Aquarius akan sangat berminat untuk menciptakan hutang, untuk membeli kendaraan baru misalnya, atau handphone baru misalnya, atau aset properti rumah, tanah, tetapi dengan cara berhutang. Sangat tidak disarankan karena hutang juga adalah kontrak. Hutang yang diciptakan pada periode ini akan membuat Aquarius terbebani dalam waktu jangka panjang. Beberapa Aquarius mungkin akan menghadapi masalah yang datangnya dari dunia pertemanan, dunia sosial, baik itu sosial secara nyata ataupun media sosial. Hati-hati berkomunikasi di media sosial. Sebagian orang-orang Aquarius mungkin akan ada pembahasan pembagian mengenai masalah harta ataupun warisan ataupun wasiat dari orang tua. Jika energinya baik, maka orang-orang Aquarius akan mendapatkan hadiah ataupun bantuan dari orang tua berupa uang, materi ya, ataupun mendapatkan warisan dari orang tua. Kemudian untuk Pisces, Merkurius akan melakukan pergerakan mundur dari house kedua ke house pertama Pisces. Orang-orang Pisces pada periode ini cenderung melakukan kesalahan dalam bernegosiasi ataupun dalam berkomunikasi. Sering terjadi miskomunikasi atau sulitnya orang-orang Pisces untuk mengungkapkan apa yang harus dikatakan. Khususnya antara hubungan berpasangan, relationship, partnership, ataupun kemitraan. Dalam relationship bisa terjadi salah paham ataupun bahkan pertengkaran. Emosi orang-orang Pisces juga sangat meningkat pada periode ini. Ambisi dan keinginan untuk menjalin kontrak kerjasama ataupun perjanjian sangat tinggi pada periode ini, tetapi tidak disarankan. Kendalikan emosi dan ambisi, lebih baik bersabar untuk menunggu momen yang tepat setelah selesai Merkurius retrograde. Sebagian orang-orang Pisces akan tertarik untuk membeli kendaraan bermotor ataupun membeli aset properti, tetapi sepertinya dengan cara berhutang dan mengajukan permohonan ke pihak ketiga, yaitu lembaga pembiayaan, entah itu perbankan atau lembaga pembiayaan lain. Dan ketika Merkurius retrograde, kecenderungan kurangnya kelengkapan dokumen yang bisa membuat pusing kepala atau bahkan bisa saja permohonan ditolak. Untuk sebagian Pisces yang berfokus di profesional, pada periode ini kemungkinan akan ada seperti daftar ulang keanggotaan atau memperpanjang kartu keanggotaan profesi, atau upaya-upaya untuk melengkapi dokumen-dokumen identitas pribadi Pisces. Sebagian Pisces ada upaya untuk melakukan perjalanan jauh. Kalaupun belum terrealisasi, maka akan membuat rencana-rencana untuk melakukan perjalanan jarak jauh, sehingga termasuk juga melengkapi dokumen-dokumen atau menganalisis kestabilan finansial dan keuangan. Bisa terjadi perubahan rencana nantinya setelah periode Merkurius selesai retrograde. Maka rencana-rencana yang ditetapkan pada saat ini disarankan tidak ada kaitannya dengan uang. Misalnya tidak ada biaya panjar, karena bisa saja perubahan rencana beresiko menghanguskan biaya panjar. Sebagian Pisces berkemungkinan mengalami kesalahan pada data-data dokumen ya. Jadi harus diperbaiki dan ini mungkin akan sedikit merepotkan.
Sebagian Pisces pada periode ini ada keinginan untuk menghubungi orang yang pernah menjalin relationship, menjalin partnership, ataupun kemitraan di masa lalu. Entah ini pembicaraan mengenai hubungan di masa lalu, atau memori-memori di masa lalu, atau juga ingin balikan ya untuk sebagian Pisces yang terkait dengan romansa asmara. Ya, kemungkinan juga ada sebagian orang-orang Pisces yang harus mengurus dokumen-dokumen pernikahan. Untuk sebagian Pisces yang harus melewati ujian pada periode Merkurius retrograde ini mungkin akan mengalami keterlambatan berpikir, tidak konsentrasi, dan kalau Pisces punya masalah di tenggorokan, akan bermasalah pada periode Merkurius retrograde ini. Beberapa Pisces juga harus membuat surat permohonan ataupun melengkapi dokumen-dokumen tertentu yang bisa saja ini terkait dengan instansi pemerintahan atau instansi-instansi yang berwenang atau menyelesaikan beberapa persoalan hukum, entah ini mengenai pajak atau mengenai legalitas. Kemudian untuk Aries, Merkurius retrograde dari house pertama ke house ke-12 Aries. Ini adalah periode Aries untuk menyelesaikan tugas akhir, namun mungkin akan muncul beberapa persoalan mengenai masalah pajak, ataupun masalah tagihan-tagihan, masalah pembiayaan-pembiayaan, pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Hati-hati dalam investasi atau hati-hati dalam membeli benda-benda yang nilainya mahal karena ini akan membuat masalah di kestabilan keuangan dan finansial Aries. Kendaraan bermotor juga akan butuh biaya pada periode ini. Sebagian Aries akan ada perjalanan ke luar negeri atau perjalanan ke luar kota atau perjalanan ke tempat yang membutuhkan keberanian atau bisa saja perjalanan ke tempat yang berbahaya. Hati-hati ya Aries. Sebagian Aries ini adalah tahap penyelesaian dari sebuah proses di masa yang lalu. Kalau ada masalah-masalah terkait dengan dokumen ataupun masalah pajak yang sudah mengikat Aries dalam circle Merkurius retrograde sejak tahun sebelumnya, maka pada periode Merkurius retrograde ini bisa selesai, tetapi harus benar-benar dituntaskan ya. Periksa kembali dokumen-dokumen internasional, misalnya paspor ataupun visa, kalau berencana melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemungkinan waktu kadaluarsanya sudah hampir berakhir. Bisa terjadi penolakan ataupun beberapa permasalahan nantinya di perbatasan. Kemudian untuk Taurus, Merkurius melakukan pergerakan mundur dari house ke-12 ke house ke-11 Taurus. Ini adalah periode Taurus untuk membahas kembali, menganalisis kembali keuntungan, reward, hasil, investasi yang selama ini sudah ditanam oleh Taurus. Akan ada pembicaraan mengenai hubungan asmara, mengenai pernikahan, pembicaraan mengenai masalah anak, masalah masa depan anak, masalah investasi properti dan investasi jangka panjang. Kalau ada permasalahan hutang di masa yang lalu, maka pada periode ini juga akan diangkat dan dibahas kembali. Taurus bisa mengalami kendala-kendala untuk memperoleh keuntungan ataupun memperoleh reward hasil dari investasi di masa yang lalu. Ada pembicaraan, kontrak, ataupun janji yang perlu dibahas kembali pada periode Merkurius retrograde ini. Sebagian Taurus akan mendapatkan kabar dari teman di masa yang lalu, atau akan ada informasi tentang orang dari masa lalu, atau akan ada komunikasi Taurus dengan orang dari masa lalu. Orang masa lalu ini bisa saja mantan, atau teman, atau sahabat, atau saudara yang tinggalnya jarak jauh dengan Taurus. Pada periode ini sepertinya orang-orang Taurus lebih mengesampingkan perasaan, tapi akan lebih mengutamakan hak-hak yang harus didapatkan. Jadi bisa terjadi perdebatan ya untuk memperjelas hasil yang harus didapatkan oleh Taurus. Jika ada Taurus yang saat ini terkait dengan internasional ataupun hubungan bisnis dengan luar negeri, pada periode ini akan ada pembahasan mengenai kontrak lanjutan ataupun mengenai kontrak yang selesai. Dan ada juga kaitannya dengan dokumen-dokumen internasional, baik itu bisnis ataupun dokumen pribadi, yang waktunya sudah berakhir, bisa harus diperpanjang ataukah kalau tidak dilanjutkan ya pulang ya atau bagaimana.
Beberapa miskomunikasi bisa terjadi antara Taurus dengan pimpinan ataupun figur pemerintah ataupun figur-figur otoritas. Kemudian untuk Gemini, Merkurius akan melakukan pergerakan mundur dari house ke-11 ke house ke-10 Gemini. Pada periode ini Gemini mengalami dilematik dan kekacauan di area profesi, pekerjaan, karir, dan bisnis. Gemini sepertinya sulit fokus untuk bisnis, pekerjaan, ataupun karir yang dijalani. Sebagian Gemini mungkin akan melewati ujian profesi untuk tingkatan yang lebih tinggi. Sebagian lagi mungkin ada dokumen-dokumen yang terkait dengan profesi, pekerjaan, bisnis yang harus diselesaikan. Misalnya izin usaha, izin kerja, atau mengenai kontrak kerja. Sebagian Gemini bisa mengalami permasalahan dengan rekan kerja ataupun dengan partner kerja. Ada problem miskomunikasi ataupun pertengkaran. Sebagian Gemini juga bisa merasakan sulitnya mendapatkan pengakuan terhadap kinerjanya di dalam lingkup pekerjaan, usaha, ataupun bisnisnya. Sebagian Gemini akan ada pembahasan ataupun konsultasi, sharing ya, mengenai rencana-rencana pekerjaan di masa akan datang, ataupun rencana-rencana untuk peresmian brand sendiri, atau ya seperti perusahaan sendiri misalnya ya. Hati-hati terhadap investasi pada periode ini, Gemini, karena investasi juga dalam bentuknya kontrak ya. Merkurius retrograde-nya di house ke-10, apapun yang terkait dengan kontrak, perjanjian kerja, investasi, yang itu juga adalah pekerjaan, bisa merugi. Jadi lakukanlah investasi setelah Merkurius selesai retrograde-nya. Mungkin sebagian Gemini akan mendapatkan kabar mengenai perpindahan tempat kerja atau pemindahan posisi jabatan pekerjaan. Ini bisa saja bentuknya tawaran, jadi bisa difikirkan ulang Gemini apakah diterima ataupun tidak. Dan mungkin Gemini bisa mengajukan negosiasi mengenai kenaikan gaji ataupun bonus-bonus lainnya. Oke, kemudian Cancer, Merkurius melakukan pergerakan mundur dari house ke-10 ke house ke-9. Sebagian Cancer mungkin mengalami hambatan di area profesi, pekerjaan, ataupun bisnis. Ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, atau ada beberapa persoalan mengenai ijazah ya, atau dokumen-dokumen pendidikan yang harus dilengkapi, ataupun bisa saja mengalami permasalahan yang harus diselesaikan. Khususnya untuk Cancer yang terkait dengan internasional ataupun hubungan bisnis internasional. Bisa terjadi permasalahan di dokumen perjalanan. Bagi sebagian Cancer yang bekerja di bidang elemen api, bisa mengalami trouble di pekerjaannya. Hati-hati dalam bekerja ya, Cancer. Sebagian Cancer ada yang merasakan proyek ataupun pekerjaannya sudah selesai di periode sebelumnya, tetapi pada periode Merkurius retrograde ini mungkin akan mendapatkan kabar bahwa ada pekerjaannya yang belum maksimal dan harus ditanggung-jawabi. Ada juga upaya-upaya dari Cancer untuk membuat dokumen-dokumen permohonan ya untuk profesi ataupun pekerjaan di tempat yang baru, atau menyelesaikan beberapa dokumen-dokumen terkait dengan pekerjaan yang akan ditinggalkan. Sebagian Cancer yang berfokus di dunia pendidikan pada periode ini mungkin mengalami kendala dari dosen pembimbing ataupun guru yang sulit untuk diajak berkomunikasi. Dan bisa terjadi selisih paham dengan figur guru ataupun dengan figur bapak atau dengan saudara laki-laki. Ini bisa saja kalau dengan saudara laki-laki berkaitan dengan harta, wasiat ataupun warisan. Atau kalau sebagian Cancer sudah punya anak laki-laki, maka ada persoalan mengenai pembiayaan, uang, aset, ataupun wasiat. Ada perjalanan yang akan dilakukan oleh Cancer. Perjalanan ini sepertinya tidak menguntungkan, tapi perjalanan ini bisa mempererat komunikasi atau memperluas networking Cancer. Pada periode Merkurius retrograde ini, Cancer tidak bisa mempercepat hasil, tetapi lebih baik menunggu karena segala dokumen ataupun proses-proses Cancer sedang diproses ya, menunggu sampai setelah selesai Merkurius retrograde barulah hasilnya bisa Cancer dapatkan. Jadi harus bersabar ya. Nggak bisa didesak-desak, apapun harus selesai. Hanya akan selesai jika memang waktunya. Yaitu setelah selesai Merkurius retrograde. Di bulan Mei nantinya sudah dapat informasi bahwa dokumen-dokumennya sudah selesai.
Orang-orang Cancer pada periode ini juga bisa mendapatkan popularitas di dunia karir, bisnis ataupun usaha dan pekerjaan, mendapatkan pengakuan dari sisi profesionalitasnya ataupun pengakuan terhadap kinerjanya. Kemudian untuk Leo, Merkurius melakukan pergerakan mundur dari house ke-9 ke house ke-8 Leo. Pada periode ini hati-hati terhadap kerugian ya. Mungkin ada kerugian yang memang tidak bisa terhindari karena investasi di masa sebelumnya yang tidak berpikir panjang. Pada fase ini akan ada pembicaraan ataupun pembahasan ataupun negosiasi mengenai kerugian-kerugian yang terjadi di bisnis ataupun usaha Leo. Ada juga pembiayaan untuk rumah sakit atau pembiayaan untuk pengobatan, minimalnya konsultasi atau treatment. Ini juga periodenya Leo untuk merubah gaya hidup menjadi hidup lebih sehat, kebiasaan-kebiasaan lebih sehat. Dan ini juga adalah periodenya Leo melepaskan sesuatu yang harus dilepaskan. Contohnya adalah kerugian ataupun ada benda-benda yang memang harus dilepaskan atau bisa saja terjadi pemutusan hubungan dengan rekan kerja, customer ataupun klien. Ada dokumen perjanjian yang harus dirubah lagi pada periode Merkurius retrograde ini. Ini karena Leo melakukan perjanjian ataupun kontrak ketika Merkurius retrograde sebelumnya di tahun 2023. Jadi kemungkinan terjebak dalam circle Merkurius retrograde. Ada bentuk pembiayaan yang sangat tinggi Leo pada periode ini, dan sebagian Leo jika masih ada kaitan dengan figur bapak, kemungkinan juga ada masalah warisan yang harus diselesaikan. Tapi sebagian juga ada yang mendapatkan uang, warisan ataupun bantuan dari figur bapak dan figur ibu. Sebagian Leo ada perbaikan dokumen yang ada kaitannya dengan orang tua, misalnya akta lahir yang mesti diperbaiki atau dilengkapi. Tetap jaga kondisi fisik ya Leo, karena ini periodenya sangat tidak baik untuk kesehatan Leo. Beberapa pembiayaan untuk perjalanan, logistik juga akan sangat tinggi pada periode ini. Kemudian Virgo, Merkuri melakukan pergerakan mundur dari house ke-8 ke house ke-7 Virgo. Pada periode ini bisa terjadi miskomunikasi dengan pasangan. Tidak disarankan untuk melangsungkan pernikahan. Dan untuk yang menikah, terjadi miskomunikasi dan juga bisa terjadi perjanjian ulang kembali dengan pasangan. Sepertinya ada pihak ketiga yang bisa saja menjadi pemicu dalam masalah rumah tangga orang-orang Virgo. Beberapa Virgo mungkin harus menyelesaikan dokumen-dokumen untuk menuju pernikahan atau dokumen-dokumen pernikahan atau dokumen-dokumen mengenai anak. Atau bisa juga mengenai dokumen harta bersama. Hati-hati dalam melakukan akad perjanjian ataupun kontrak Virgo, karena setelah Merkurius retrograde selesai, Merkuri akan masuk ke house ke-8. House ke-8 terkait tentang death or loss, kehilangan ataupun kerugian. Kalau perjanjian ataupun kontraknya tidak benar-benar teliti disepakati, maka bisa terjadi kerugian setelah selesai Merkuri retrograde. Ada pembiayaan-pembiayaan juga untuk perbaikan tempat tinggal atau biaya-biaya untuk gaya hidup yang baru. Mungkin ada hobi ataupun minat baru yang butuh biaya. Sebagian orang-orang Virgo ada persoalan mengenai masalah ibu atau saudara perempuan yang harus diselesaikan oleh Virgo. Ada juga mengenai harta, warisan ataupun wasiat yang ada kaitannya dengan saudara perempuan atau kaitannya dengan figur ibu. Sebagian Virgo akan berkemungkinan melakukan perjalanan-perjalanan spiritual, berencana untuk melakukan perjalanan ke tanah suci misalnya dengan pasangan ya, sehingga akan ada upaya melengkapi dokumen-dokumen bersama. Libra, Merkurius akan melakukan pergerakan mundur dari house ke-7 ke house ke-6. Orang-orang Libra yang tadinya batinnya sudah merasa lebih tenang, sudah merasa lebih rileks, kembali dilematik pada periode Merkurius retrograde. Pada periode ini orang-orang Libra tidak bisa mendapatkan pengakuan dari hasil kerja kerasnya. Tidak bisa juga mengharapkan perhatian yang lebih dari orang-orang yang diharapkan. Ada rasa kecemasan karena kecemburuan di dalam relationship ataupun pernikahan, kemitraan ataupun persahabatan.
Pada periode ini juga sebagian Libra merasakan kecemburuan di dalam batin. Ada aktivitas yang padat, jadwal yang padat yang harus dikejar oleh orang-orang Libra demi peningkatan pemasukan. Hati-hati untuk orang-orang Libra yang berkemungkinan bisa menciptakan hutang pada periode ini, hindari karena bisa membuat masalah finansial untuk jangka panjang. Jika ingin membeli sesuatu yang nilainya mahal, sebaiknya setelah selesai Merkuri retrograde karena pikiran akan lebih tenang. Membeli bukan karena dilematik, membeli bukan karena kecemburuan, tetapi karena sudah mengetahui apakah butuh atau tidak. Ada pengeluaran yang meningkat, pembiayaan-pembiayaan yang harus dibayar oleh Libra. Kemungkinan ada perjalanan yang ingin dilakukan tetapi terkendala. Sebagian Libra mungkin akan ada kecemburuan karena orang ketiga atau pihak ketiga. Ini hanya untuk sebagian, tidak semuanya. Kalau ada orang-orang Libra yang terlibat di dalam hubungan cinta segitiga, hati-hati pada periode Merkurius retrograde ini bisa saja terpublis atau diketahui. Hati-hati juga terhadap musuh dalam selimut Libra atau orang-orang Libra sudah menyadari siapa orang-orang di dalam kehidupannya yang harus diwaspadai. Scorpio, Merkurius melakukan pergerakan mundur dari house ke-6 ke house ke-5. Hati-hati dalam mempercayai teman, karena bisa saja orang-orang Scorpio terjebak masalah hutang teman. Misalnya, teman ingin melakukan pinjaman tetapi menggunakan data-data dari Scorpio. Hati-hati ya. Karena tentunya akan menyebabkan masalah di kemudian hari dengan orang tersebut ataupun dengan hutang tersebut dan bisa berdampak ke kestabilan finansial Scorpio dalam jangka waktu panjang. Ada orang dari masa lalu yang hadir lagi dalam kehidupan Scorpio. Entah ini Scorpio bertemu tidak sengaja atau orang tersebut menghubungi kembali Scorpio. Romansa masa lalu bisa terulang kembali pada periode ini. Tetapi tidak disarankan untuk percaya dengan komitmen yang diajukan orang tersebut karena dia datang ketika Merkurius retrograde. Sulitnya orang-orang Scorpio untuk mengungkapkan perasaan pada periode ini, dan orang-orang Scorpio juga tidak bisa mengharapkan perhatian yang lebih dari orang-orang yang diharapkan. Tetapi ada perasaan ingin tetap bersabar dalam menjalani hubungan, dan ini bisa berdampak positif jika Scorpio bersabar melewati momen Merkuri retrograde ini. Hubungan, relationship, persahabatan, pertemanan, sosial akan membaik setelah Merkuri retrograde ini. Jika sebagian Scorpio aktif di media sosial, hati-hati dalam berkomunikasi atau mempublis status ataupun konten, ya karena bisa berdampak negatif untuk nama baik Scorpio dan bisa menyebabkan ketidaktenangan di dalam batin. Hati-hati untuk investasi jangka panjang, tidak disarankan untuk melakukan investasi ketika Merkurius retrograde. Boleh membeli produk-produk yang harganya sedang jatuh, misalnya membeli saham yang jatuh atau membeli emas yang kalau harganya turun ya. Tetapi sebaiknya tidak gambling. Sebagian orang-orang Scorpio akan melakukan perjalanan atau memiliki kesempatan melakukan perjalanan ke tanah suci atau ke luar negeri dalam rangka liburan. Di momen ini juga orang-orang Scorpio akan berkesempatan untuk memperluas networking, memperluas jejaring pertemanan, dan kemungkinan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga dari pasar saham untuk sebagian atau keuntungan yang tidak terduga dari media teknologi. Bisa terjadi pertengkaran, perselisih paham dengan teman, sahabat, dan bisa terjadi pemutusan juga hubungan dalam periode ini. Jadi hati-hati banget dalam berkomunikasi atau menyampaikan isi hati ya, Scorpio. Hubungan dengan saudara, kakak beradik juga tidak begitu baik pada periode ini. Kemungkinan Scorpio merasa terancam dengan keberadaan anggota keluarga ataupun kebutuhan, keinginan anggota keluarga. Rasa terancam ini karena masalah uang ataupun aset properti. Kemudian Sagittarius, Merkurius melakukan pergerakan mundur dari house ke-5 ke house ke-4 Sagittarius. Beberapa persoalan mengenai aset tanah yang mempunyai dokumen-dokumen juga harus diselesaikan pada periode ini. Ada beberapa persoalan di dalam lingkup keluarga yang membutuhkan bantuan dari Sagittarius untuk diselesaikan. Sebagian Sagittarius jika memiliki aset rumah tempat tinggal, mungkin ada juga hal-hal yang harus diselesaikan mengenai kelistrikan ya atau air.
ada pengeluaran ataupun pembiayaan untuk tempat tinggal. Dan sepertinya orang-orang Sagittarius terganggu dengan isu kedekatan Aquarius dengan anggota keluarga atau merasa canggung ya dengan hubungan anggota keluarga. Namun pada momen ini orang-orang Sagittarius akan mengalami momen-momen bahagia dengan pertemanan, sosial, dan hubungan asmara. Orang-orang Sagittarius akan memiliki atau bertemu dengan orang-orang baru dan mendapatkan dunia baru di dalam sosial pertemanan atau asmara. Ini juga akan berpeluang orang-orang Sagittarius bisa membicarakan ide-ide dan rencana-rencana untuk masa depannya. Hati-hati jika orang-orang Sagittarius ingin menginvestasikan uang untuk properti atau meminjamkan uang dengan salah satu anggota keluarga karena berkemungkinan mengalami pengingkaran janji atau pembayaran yang tidak sesuai di kemudian hari. Beberapa persoalan bisa muncul di area pekerjaan. Miskomunikasi dengan partner kerja, miskomunikasi dengan pasangan juga bisa terjadi, dan untuk Sagittarius yang berada dalam pernikahan bisa terjadi isu orang ketiga yang mengganggu rumah tangga. Perselisihan paham, konflik bisa terjadi di dalam lingkup keluarga atau ketidaknyamanan Sagittarius di area tempat tinggalnya. Kalau ada Sagittarius yang terkait dengan pihak pengontrak ataupun penyewa dari properti, ini juga bisa terjadi perselisihan paham pada periode ini. Dan yang mesti diwaspadai oleh Sagittarius adalah setelah selesai Merkuri retrograde. Merkuri akan masuk ke house ke-5. Satu sisi ini dampaknya positif ya, tapi hati-hati jika ingin membeli benda mahal, apalagi jika melalui hutang, karena ini bisa berdampak sampai jangka waktu panjang. Kestabilan finansial bisa terganggu. Ada juga kekhawatiran orang-orang Sagittarius mengenai finansialnya. Oke, teman-teman, so far Merkuri retrograde memang energinya kurang baik. Segala planet yang retrograde energinya kurang baik. Hal-hal yang saya sampaikan untuk kewaspadaan teman-teman, mengatasinya, atau setidaknya teman-teman tahu situasinya sehingga tidak terlalu memaksakan diri untuk keluar dari situasi Merkuri retrograde. Intinya bukan hanya ketika Merkuri retrograde, tapi ketika planet-planet retrograde, kita tidak bisa memaksakan situasi selesai, karena situasi hanya akan selesai setelah periodenya, yaitu ketika periode retrograde selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Siapa tahu teman-teman yang lain membutuhkan, dan agar channel ini terus bisa berkembang untuk membagikan informasi kepada teman-teman semua. Sehat selalu dan berkelimpahan. Sampai jumpa. Terima kasih.